Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita menelusuri sejarah di wilayah Tulungagung, yaitu khususnya kita menelusuri sejarah pada masa Mataram Islam, yaitu di situs Sentono Gedong Tulungagung, yang di dalam sini banyak sekali makam-makam kuno pada era Mataram Islam hingga sampai masa era kolonial. Terus dengan kami menelusuri sejarah di wilayah Tulungagung, khususnya di makam Sentono Gedong. Jadi cukup besar ya lingga ini, ada kanan dan kiri. Ini lingga ini difungsikan sekarang ini dimanfaatkan untuk pintu gerbang masuk di gapura pintu kedua sebelum masuk ke pemakaman yang paling utama. Dan di sini ini kemungkinan bahwa di sini mungkin dulu sebelum ada difungsikan untuk pemakaman umum atau pemakaman para tokoh-tokoh Islam atau mungkin pemerintahan pada kerajaan Mataram Islam hingga era kolonialan atau mungkin kadipatan-kadipatan yang ada di wilayah Tulungagung sini. Ini di sini ada tempat beribadah tambahnya. Di sini selain ada lingga ini juga ada pagar. Pagar ini cukup besar ya, hampir 1 meter tebalnya dan tingginya ini tinggal sekitar 60 cm ya, tapi menggunakan batu bata kuno. Langsung menuju ke dalam pintu gerbang kedua ternyata juga menggunakan tembok-tembok yang cukup tebal dan menggunakan material batu bata kuno. Apakah mungkin dulu memanfaatkan batu bata kuno? Mungkin kalau kita lihat dari ukurannya dan banyaknya batu bata kuno ini, mungkin dengan di depan sana ada lingga. Apakah di sini dulu sebagai tempat peribadatan, akhirnya setelah masanya berubah akhirnya dimanfaatkan untuk tempat pemakaman para sesepuh atau para tokoh-tokoh ulama pada masa itu maupun tokoh-tokoh para turun-turunan raja Mataram Islam atau mungkin masa turunannya kerajaan Majapahit. Bisa juga masa-masa peninggalan adipati-adipati yang ada di Tulungagung sini. Jadi kita masuk pintu langsung di sini ternyata banyak sekali umpak-umpak yang masih utuh di sini dan masih diselamatkan oleh juru kunci atau pengurus makam di sini. Ada beberapa umpak ya, ada yang ukuran besar dan kecil. Berarti di sini mungkin dulu ada bangunan pendopo. Ya mungkin pendopo itu pada peninggalan masa kerajaan Hindu Buddha atau mungkin sudah dibuat pada masa Islam. Berarti di sini dulu itu mungkin fungsinya ada beberapa fungsi. Apakah pendopo untuk tempat peribadatan atau mungkin pendopo untuk tempat peristirahatan para tokoh-tokoh ulama pada masa lalu. Nah, kita langsung menuju ke pintu gerbang utama yang ada paling utama di dalam sini. Makam-makam yang betul-betul makam-makam sepuh, makam-makam yang dituakan, makam-makam mungkin seorang tokoh agama maupun pejabat pada masa era Demak atau mungkin era Mataram Islam atau mungkin sampai era kolonialan. Dan di sini mungkin kita lihat nanti ciri khas nisannya itu kelihatan, nanti kita lihat masanya kapan dan kita coba nanti jelas salah satu tokoh yang dituakan pasti ada. Kita membedah satu persatu. Ada beberapa nisan yang ciri khas kan berbeda-beda. Ada yang Mataram Islam, ada era Demak hingga sampai Pajang, ada juga Mataram Islam sampai era kolonial, dan memperlihatkan di sini ada laki-laki dan perempuan dan menunjukkan sebagai pejabat atau seorang ya sepuh atau seorang wali atau seorang ulama. Di sini kita bisa memperlihatkan satu persatu. Ya, kita langsung satu persatu kita coba nanti yang kita sebisa kita untuk membedah nisan-nisan atau makam-makam yang ada di sini. Nah, ini makam utama. Jelas ukurannya besar, tinggi, dan bentuknya juga berbeda dengan lain. Tapi ada yang kesamaan. Kesamaannya itu nisannya itu ini jelas eranya era Demak, ada yang era Pajang kelihatan era Demak, dan ini era Mataram Islam ya, dan kelihatan di sini corak-coraknya bisa membedakan bahwa ini masanya kapan, siapa beliau, tokohnya dari mana, itu cukup bisa kita deteksi satu persatu. Jelas kalau seperti ini katanya dituakan cukup besar. Jadi itu menghargai jasa beliau, seorang tokoh ulama atau seorang pejabat pada masa itu, keturunan para raja atau para ulama pada masa kerajaan hingga mungkin masa ulama Wali Songo.
ternyata kali ini kita sudah salah satu makam yang dituakan secara arkeologis, secara sejarawan maupun secara teori sejarah. Kita lihat dari bentuk motifnya, kita bisa melihatkan bahwa di sini ada 3 ciri khas, yaitu satu, di sini jelas kita lihat dari relief-reliefnya kanan kirinya, dan di sini ada gunungan, di sini ada Surya Majapahit. Nah, di sini filosofinya yaitu salah satu gunung itu salah satu sebagai kehidupan di dunia. Surya Majapahit sama aja Surya Majapahit di sini ya, ke atas ini kalau orang pada masa itu untuk kesempurnaan hidup sampai dunia dan akhir. Setono Gedong ini semua material kurang lebih kemungkinan kalau kita lihat dari material-materialnya, mulai dari depan sana pintu-pintu gerbangnya itu hingga sampai makam yang ini menggunakan material untuk pagarnya menggunakan batu bata kuno yang kemungkinan dulu sebagai tempat peribadatan percandian, yang sekaligus khusus makamnya ini menggunakan ada yang menggunakan batu andesit, ada juga yang menggunakan batu-batu kapur ya. Tapi di sini banyak sekali daerah Tulungagung itu menggunakan materialnya itu material batu kapur. Tapi wilayah geografisnya ya dari Tulungagung itu memang pegunungan keras kapur memang. Maka dari itu di sini banyak sekali batu-batu kapur yang digunakan untuk material pembangunan tempat peribadatan era Hindu-Buddha maupun hingga sampai digunakan untuk makam-makam Islam. Contohnya ada di Setono Gedong di sini. Dan di sini jelas kita lihat dari literatur bahwa salah satu tanah perdikan yang pada era Mataram Islam yaitu Setono Gedong ini. Jadi Setono Gedong ini dulu pada Mataram Islam itu sudah terdaftar di data kolonial sebagai tanah perdikan masa era Mataram Islam hingga era kolonial, dan hingga sekarang makam-makam ini masih dilestarikan oleh warga setempat. Sekarang kita tadi muter-muter, kita baru ngomong sedikit, kita coba nyari ada tulisan-tulisan yang ada di makam sini enggak. Ternyata kita temukan satu nisan yang di sini kelihatannya tulisan Jawa kuno ya, tidak menggunakan Jawa Nuswara tapi menggunakan Jawa kuno, mungkin masa Majapahit akhir ya atau Majapahit pada masa itu. Tapi di sini masih menggunakan tulisan angka tahun Jawa. Coba kita baca. Dari angka tahun tadi yang baru kita baca, dan ternyata di sini beliau itu seorang tokoh keturunan raja-raja Jawa, atau yang jelas terkenal itu kerajaan Majapahit. Di sini tadi di nisan tadi dituliskan dengan angka Jawa, angka tahun Jawa ya. Ada berarti pada era kerajaan Majapahitan. Di situ tertulis 1548 Masehi, atau seandainya kita jawakan angka tahun Jawa kuno itu 1470-an. Nah, berarti di sini angka tahunnya cukup tua. Berarti masanya masa Demak hingga era Pajang. Di sini banyak sekali makam. Dan di sini juga ada keturunan-keturunan yang berasal dari, ada yang dari Mangkunegaran, ada Pakubuwono ya, Surakarta atau Mataram Islam. Jelas di sini kita ada dari konteks nisannya maupun bentuk-bentuknya ada kelihatan. Berarti di sini dulu ada pemerintahan pada masa Mataram Islam, Demak era Pajang. Ini kalau menurut dari sejarah itu yang di sini itu yang paling familiar lah, itu makam ini Tumenggung Katawengan. Tumenggung Katawengan itu di era Majapahit. Dan yang makam dua itu di era Kauripan. Dan ada yang di era Kediri. Kalau tujuannya babat di daerah sini itu ya memang
mendirikan Katumenggungan sendiri, yang itu Tumenggung Katawangan itu. Jadi ini gini ya, ini tanah kamardikan lah ya, tanah istilahnya ya, tanah perdikan yang ditempati oleh Tumenggung Katawangan. Masa yang tertulis di sini tahun 1847. Itu yang tertulis. Ya, yang tertulis di batu nisan di masa kerajaan Mojopahit. Karena yang itu Tumenggung Katawangan itu putra dari Prabu Brawijaya dari istri Selir. Ya. Yang ini dua itu sama itu tahunnya ada, Mataram Islamnya ada. Tulisannya dari nisannya itu tulisan Arab ada, itu dari Mataram Islam. Ini makam yang Joko Tingkir yang berada di makam Sentono Gedong. Ini keturunan yang Joko Tingkir, tapi ini bukan Mas Karebet. Kalau yang Mas Karebet kan ada di Demak. Berarti ini keturunan. Ini keturunan dari Joko Tingkir Mas Karebet. Kalau terkenal nama siapa, Mas? Kalau terkenalnya ya yang Joko Tingkir. Sini itu. Jadi di sini mungkin sebagai apa? Itu yang ada cungkupnya yang dipakai besi itu adalah dulunya makam ulama, yaitu penasihat dari Katumenggungan Katawangan sini, itu yang bernama yang Syekh Maghribi. Ya, Syekh Maghribi. Kalau orang-orang sini menyebutnya Mbah Wali Sentono karena makamnya terletak di area Sentono sini. Terus itu masanya juga masa kapan? Itu kalau dari nisan itu masa-masa Mojopahit. Mojopahitan. Ya. Ada angka tahunnya? Tidak ada angka tahun, tidak ada petunjuk yang di nisannya itu angkatannya tidak ada. Terus kalau yang ada tadi ada yang Arab-Arab itu apakah juga mengatakan nama seseorang atau meninggalnya atau angka tahunnya, Mas, yang ada tulisan Arab tadi? Ada dua. Itu yang angka tahun ada, namanya ada, cuma Arabnya itu Arab gundul. Jadi Arab Egon ya? Ya, Arab Egon itu tidak bisa menerjemahkan. Apa bisa dilihat? Coba kita langsung ke sana. Ya. Oke. Mas Pur, ikut sing bagian sampean buka kitab kuning. Kitab kuning, kitab hijau, kitab biru. Nah, kita coba dengan juru kunci. Bahwasanya di sini kita coba untuk bedah ada nisan yang tulisan angka tahun Hijriyah atau Jawa atau Saka. Kita coba ini ya. Yang dulu Buddha Aksobiana terletak di sini. Oh, di situ di ya. Situ ya. Itu yang pas juru kuncinya Mbah Buyut saya. Ditemukan arca itu ya. Arca Buddha Aksobianya di situ. Umpang-umpang jelas di situ. Mungkin kembali lagi ke Nah, ini. jelas. Oh iya.